Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Asia Tenggara pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaka dan menguasai sebagian sisi timur Pulau Sumatera. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Malaka ini adalah bandar ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi yang terpenting di Asia karena letaknya yang strategis. Sehingga kerajaan lain seperti kerajaan Arab, Gujarat, dan Cina sering berlabuh di pelabuhan Malaka dan menjalin hubungan perdagangan. Hingga sampai orang Eropa pada saat itu menyebut Malaka sebagai Venesia dari timur. Parameswara adalah raja pertama sebagai pendiri Malaka pada tahun 1402 Masehi. Parameswara merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Sebelumnya, pada akhir abad ke-13 Masehi, di kerajaan Majapahit terjadi konflik atau perang saudara setelah Raja Hayam Wuruk wafat. Ternyata, Parameswara dalam perperangan ini mengalami kekalahan sehingga ia dan pasukannya memilih untuk melarikan diri ke Tumasek, yang sekarang Tumasek tersebut adalah negara Singapura. Saat Parameswara dan pasukannya mulai menetap di Tumasek, ternyata pasukan Majapahit melakukan serangan ke Tumasek, sehingga Parameswara dan pasukannya harus melarikan diri kembali. Parameswara dan pasukannya melarikan diri ke pedalaman Semenanjung Malaka yang berada di utara Tumasek. Nah, pada lokasi baru inilah Parameswara dan pasukannya mulai membangun kerajaan baru yang kemudian diterima pula oleh penduduk setempat. Maka dari sanalah kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara. Karena kerajaan Malaka terletak sangat strategis dan banyak dilewati oleh para pedagang-pedagang luar untuk masuk ke Nusantara, akhirnya Parameswara memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat pelabuhan di Malaka yang mengharuskan para pedagang untuk singgah di sana. Sehingga puluhan kapal-kapal dagang yang besar bersandar di pelabuhan Malaka. Keadaan ekonomi di Malaka semakin bertambah baik. Selain itu, karena masuknya para pedagang tadi yang pada umumnya berasal dari Arab, Gujarat, India, maka juga terjadilah persinggungan budaya antar kerajaan Malaka dengan para pedagang. Kerajaan Malaka yang pada awalnya menganut kebudayaan dan agama Hindu-Buddha mulai dimasuki oleh budaya dan agama Islam. Para pedagang mulai memperkenalkan agama Islam di Malaka. Akibatnya, Kerajaan Malaka memeluk ajaran dan agama Islam pada tahun 1409 Masehi dan Raja Parameswara mengubah namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Sejak saat itu, Kerajaan Malaka berubah resmi menjadi Kesultanan Malaka. Sultan Iskandar Shah juga berhasil menjalin hubungan kerjasama militer dengan kerajaan Cina, di mana kekuatan militer Cina yang menjalin kerjasama dengan Malaka pada saat itu dipimpin oleh Komando Islam Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho. Hal ini membuat kekuatan Malaka semakin bertambah. Hal ini terbukti pada saat Malaka pernah diserang oleh kerajaan Siam, maka militer Cina datang untuk membantu kerajaan Malaka. Sultan Iskandar Shah meninggal pada tahun 1414 Masehi dan tahta selanjutnya diturunkan kepada anaknya yaitu Sultan Muhammad Iskandar Shah. Setelah Sultan Iskandar Shah wafat, terjadi beberapa konflik antara lain konflik politik dan ekonomi. Tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah sebagai pewaris tahta dari Sultan Iskandar Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Iskandar Shah, ia melakukan kerjasama politik dengan menikahi putri dari kerajaan Samudra Pasai, sehingga Samudra Pasai tunduk di bawah Kesultanan Malaka. Pada tahun 1424 Masehi, 10 tahun setelah ia menjalani kewajibannya sebagai sultan, Sultan Muhammad Iskandar Shah wafat.
Pada masa pemerintahannya ini, Kesultanan Malaka menjadi salah satu kesultanan terkuat yang ada di Nusantara. Sultan Muzaffar Shah merupakan tahta selanjutnya dari Sultan Muhammad Iskandar Shah. Ia memerintah pada tahun 1424 Masehi sampai 1458 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ini, Kesultanan Malaka mengalami masa-masa perkembangan yang sangat pesat, di mana pada masa pemerintahannya, Kesultanan Malaka mengalami perkembangan kekuasaan hingga ke Pahang, Kampar, dan Indragiri. Selanjutnya, setelah 34 tahun masa pemerintahannya, Sultan Muzaffar Shah digantikan oleh Sultan Mansur Shah. Pada masa Sultan Mansur Shah, terjadi pusat masa kejayaan Kesultanan Malaka karena warisan dari kebesaran dan kekuatan dari para pendahulunya. Sultan Mansur Shah juga melakukan ekspansi ke arah utara Malaka untuk memperluas daerah kesultanan. Ia mengirimkan pasukannya ke Siam sehingga berhasil menjadikan Siam tunduk kepada Malaka. Kemudian pada tahun 1477 Masehi, Sultan Mansur Shah wafat dan digantikan oleh Sultan Alauddin Shah. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah, terjadi banyak gangguan pada situasi politik dan keamanan Kesultanan Malaka. Beberapa wilayah tundukan Malaka berupaya untuk melepaskan diri dari Malaka. Tapi, pada situasi ini keadaan ekonomi Malaka masih bisa stabil karena titik pelabuhannya selalu ramai dari kerajaan-kerajaan lain. Sultan Alauddin Shah tidak begitu cakap dalam mempertahankan wilayah-wilayah yang memberontak dan ingin lepas dari Malaka. Sehingga beberapa daerah-daerah di bawah tundukan Malaka satu persatu mulai lepas dari Malaka. Hingga pada akhir kekuasaannya, wilayah Kesultanan Malaka yang tadinya terdiri dari Pahang, Kampar, Indragiri, hingga ke Siam, akhirnya hanya tinggal daerah pusat Malaka saja. Sultan Alauddin Shah wafat pada tahun 1488 Masehi. Sultan Mahmud Shah merupakan pengganti dari Sultan Alauddin Shah, di mana ia yang akan mengurus Malaka di tengah-tengah konflik yang sedang menerjang Malaka. Kondisi kesultanan pada saat itu sedang kacau. Di tengah kekacauan itu, datanglah Portugis yang pada awalnya berniat untuk berdagang. Namun, di tengah itu, Portugis melihat kesempatan karena pemerintahan Malaka yang saat itu sedang kacau. Sehingga Portugis berusaha untuk menguasai Malaka di tengah kegoyahan kesultanan tersebut. Portugis yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerbu Malaka. Sedangkan pada saat itu, Malaka juga sedang dalam masa kekacauan intern politik. Hal ini menyebabkan Malaka tidak mampu menahan serangan dari Portugis. Sultan Mahmud Shah pada saat itu melarikan diri ke Bintan, kemudian ke Kampar, lalu terakhir ke Johor. Kedaulatan Malaka jatuh ke tangan Portugis dan menjadi keruntuhan bagi Kesultanan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Sekian video pembelajaran sejarah kita kali ini. Salam jas merah.